Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunaini, NIM 50200124012 dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan tugas dari Ibu Siti Aryati Jihad SOS MPD, yaitu mereview kisah dari Adit Rumah Makan Gratis. Adapun pesan yang dapat kita ambil dari kisah Adit Rumah Makan Gratis tersebut, yaitu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah kunci kebahagiaan batin, di mana Adit mengajak kita untuk belajar menerima takdir dengan hati yang lapang. Ketika kita tulus menjalani hidup, beban terasa lebih ringan, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Yang kedua adalah amalan kecil jangan dianggap sepele. Hal-hal sederhana seperti memberi senyuman, berbagi makanan, atau menolong orang lain bisa menjadi pemberat amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah semua orang punya masalah, tapi reaksi kita yang menentukan. Lewat kisah-kisah nyata, Adit menunjukkan bahwa orang dengan keterbatasan justru sering lebih bersyukur daripada mereka yang hidup berkecukupan. Nah, yang keempat adalah ibadah sosial itu penting. Bukan hanya ibadah pribadi, menjalin hubungan baik dengan sesama dan menyebarkan kebaikan adalah bagian dari ibadah yang sering dilupakan. Adapun yang kelima yaitu jangan menunggu waktu untuk berubah. Hidup ini singkat, di mana Adit mengingatkan kita agar tak menunda berbuat baik atau bertaubat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini memberi penghiburan bagi yang sedang merasa berat menjalani hidup. Pada surah Al-Zalzalah 7-8, yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, ia akan melihat balasannya. Bukti bahwa sekecil apapun kebaikan tidak akan sia-sia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunaini, NIM 50200124012 dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam kelas A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan tugas final BTQ dari Ibu Siti Aryati Jihad SOS MPD, yaitu di mana saya akan mereview kisah dari Ustaz Irfan Rizky Haas yang membahas tentang pengalaman hidup yang penuh dengan tantangan. Nah, adapun pesan-pesan utama yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama adalah ikhlas menerima takdir. Ustaz Irfan mengalami musibah besar, yaitu kehilangan istri dan pekerjaan dalam waktu berdekatan. Namun, ia tidak pernah menyalahkan takdir. Ia justru memilih untuk menerima semua itu dengan hati yang lapang. Ini menunjukkan bahwa ikhlas bukan berarti lemah, tapi justru bentuk tertinggi dari kekuatan iman. Nah, yang kedua adalah keluarga sebagai prioritas. Di tengah tekanan hidup, Ustaz Irfan tidak terburu-buru mencari pekerjaan baru. Ia justru memutuskan untuk fokus merawat dan mendampingi anak-anaknya. Ini menegaskan bahwa peran sebagai orang tua adalah amanah yang sangat penting dan tidak boleh dikalahkan oleh ambisi duniawi. Nah, yang ketiga adalah syukur dalam kesedihan. Meski hidupnya berubah drastis, Ustaz Irfan tetap bersyukur. Ia melihat bahwa di balik musibah, Allah tetap memberikan banyak nikmat. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bersyukur saat senang, tapi juga saat sedang jatuh. Nah, adapun yang keempat adalah kekuatan doa dan tawakal.
Dalam podcast ini juga ditegaskan pentingnya terus berdoa meski belum terlihat jalan keluar. Allah akan memberi pertolongan kepada siapapun yang bersabar dan bertawakal. Doa adalah bukti bahwa kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi cobaan. Nah, yang kelima adalah berbagi untuk menguatkan sesama. Dengan membagikan kisah pribadinya, Ustaz Irfan bukan sedang mencari simpati. Ia ingin menunjukkan bahwa ujian berat bisa dihadapi dengan iman dan mungkin kisahnya bisa menguatkan orang lain yang sedang diuji serupa. Nah, adapun ayat Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 5-6 yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kesimpulan dari podcast ini bukan hanya kisah duka, tapi juga kisah kekuatan iman, cinta orang tua, keikhlasan, dan keteguhan hati. Ini adalah mengingat bahwa dalam hidup kita tidak bisa menghindari ujian, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalaninya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.